Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Duma. Hari ini kita akan belajar ikatan kovalen, materi di kelas 10 semester 1. Unsur-unsur di alam tidak selalu berada sebagai atom tunggal, melainkan cenderung bergabung dengan atom sejenis atau berbeda melalui ikatan kimia. Nah, di sini kita lihat ada gambar air, ya. Air ini terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, ya. Jadi, hidrogen dan oksigen ini akan membentuk suatu ikatan kimia, ya. Ikatan apakah yang terjadi pada air? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya dalam ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Yaitu ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Terjadi antara unsur non-logam, ya. Umumnya golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A. Yaitu contohnya hidrogen, karbon, nitrogen, klor, iodin, sulfur, belerang, brom, oksigen, fosfor, selenium, dan lain-lain, ya. Bagaimana sifat fisik senyawa kovalen adalah sebagai berikut, ya. Dalam wujud zat pada suhu kamar, dia berupa gas, cairan, atau padatan lunak pada suhu kamar. Kemudian tingkat kekerasannya itu bersifat lunak dan tidak rapuh. Kelarutannya dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan eter. Titik didih dan titik lelehnya, senyawa kovalen titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Kemudian daya hantar listrik, senyawa kovalen umumnya tidak dapat menghantar arus listrik, tetapi bentuk larutannya ada yang dapat menghantar arus listrik, misalnya HCl. Di sini ada contoh ikatan kovalen dalam molekul hidrogen atau H2, ya. Hidrogen ini nomor atomnya 1, jadi konfigurasinya 1. Supaya stabil, antara hidrogen ini memerlukan masing-masing 1 elektron untuk membentuk duplet. Ya, maka masing-masing hidrogen ini akan menarik elektron dari elektron hidrogen yang lain. Elektron ditarik bersama oleh kedua inti, maka akan membentuk duplet, ya, dan masing-masing hidrogen sudah stabil dengan memenuhi kaidah duplet. Ikatan kovalen ini terdiri dari non-logam dan non-logam, ya. Ikatan kovalen apabila dilihat dari ikatan rantainya, maka ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, ya. Sedangkan apabila dilihat dari sifat kepolarannya, maka akan terdiri dari ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Berdasarkan banyaknya pasangan elektron ikatan atau PEI yang digunakan bersama, ikatan kovalen dibedakan menjadi, ini dia, ikatan kovalen tunggal, ya, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari masing-masing ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan kovalen rangkap 3, ya. Jadi kalau kovalen tunggal ini terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Sedangkan kovalen rangkap 2 ini akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron. Ikatan kovalen rangkap 3 akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron, ya. Contohnya di sini untuk kovalen tunggal hidrogen, untuk kovalen rangkap 2 oksigen, dan untuk kovalen rangkap 3 ini nitrogen, ini N2, ya. Bagaimana kekuatan ikatannya? Ikatan kovalen rangkap 3 lebih kuat dibanding ikatan kovalen rangkap 2 dan dibanding ikatan kovalen tunggal, ya. Pada pasangan unsur yang sama, ikatan tunggal merupakan ikatan yang paling lemah dan paling panjang, ya.
Semakin banyak elektron milik bersama, maka semakin kuat ikatan, namun panjang ikatannya semakin pendek. Di sini kita lihat ya, contoh ikatan N2 ya. Jadi N2 ini untuk ikatan kovalen tunggal, dia paling panjang ikatannya, tetapi paling lemah kekuatannya ya. Sedangkan kita lihat di ikatan kovalen rangkap 3, dia paling pendek panjang ikatannya, tetapi kekuatannya paling kuat. Di sini contoh ikatan kovalen tunggal yang terjadi pada H2. Jadi H ini memerlukan satu elektron supaya duplet ya, seperti ini. Masing-masing elektronnya satu, maka elektron masing-masing akan dipakai bersama membentuk duplet ya. Jadi hidrogen ini sudah duplet, hidrogen yang satu juga sudah duplet membentuk H dengan H. Ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Jadi mempunyai satu pasang elektron ikatan tunggal. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 adalah O2 ya. Oksigen ini nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya 26. Memerlukan 2 elektron supaya stabil membentuk kaidah oktet ya, seperti ini ya. Maka masing-masing oksigen memberikan 2 elektron untuk dipakai bersama supaya membentuk oktet karena dia membutuhkan 2 elektron. Jadi sekarang kita lihat masing-masing oksigen sudah oktet 1 2 3 4 5 6 7 8. Oksigen yang 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah sama-sama oktet ya. Jadi bisa dibuat ini oksigen dengan rangkap 2 ya. Ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ini dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi kita lihat mana pasangan elektron ikatan dan mana pasangan elektron bebasnya. Jadi pasangan elektron ikatan itu ini ya, ini ada 2 pasang, ini 1 2, 2 pasang elektron ikatan ya. Mempunyai 2 pasang, ini 1 2, 2 pasang elektron ikatan. Sedangkan yang tidak dipakai berikatan itu disebut dengan pasangan elektron bebas, yaitu ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 elektron, berarti 4 pasang ya. 4 pasang elektron bebas. Artinya pasangan elektron ini tidak dipakai untuk berikatan. Jadi di dalam O2 ya mempunyai 2 pasang elektron ikatan dan 4 pasang elektron bebas. Sekarang kita lihat untuk ikatan kovalen rangkap 3 ya. Contohnya adalah N2 ya. N ini nomor atomnya 7. Berarti 2, 5. Supaya stabil, dia memerlukan 3 elektron membentuk oktet ya. Jadi ini ada N, 2N ya. Memerlukan 3 elektron lagi untuk stabil. Maka masing-masing nitrogen menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama ya. Ini N ini memberikan 3 elektron dan N yang satu memberikan 3 elektron juga. Sehingga masing-masing N sudah stabil dengan mempunyai 8 elektron. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk N yang satu. Dan N yang satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah oktet ya. Jadi kalau dituliskan ya, ikatan kovalennya mempunyai rangkap 3. 1, 2, 3 ya. Seperti ini penulisannya. Jadi untuk ikatan N2 kita hitung pasangan elektron bebasnya, ini bebas tidak dipakai, ini juga bebas tidak dipakai, berarti dalam N2 mempunyai 2 pasang elektron bebas dan elektron ikatannya 1, 2, 3 ya, mempunyai 3 pasang elektron ikatan. Ikatan kovalen koordinasi atau ikatan datif atau ikatan semipolar. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan
di mana pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Contohnya ini NH4+, ya. Di sini terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Kita lihat, hidrogen supaya stabil dia memerlukan 1 elektron. Sedangkan nitrogen dia memerlukan 3 elektron, ya, supaya stabil. Maka yang diperlukan ini kita samakan, hidrogen kita kali 3, nitrogen kita kali 1, ya. Ini akan membentuk NH3, ya. Dia akan membentuk NH3. Jadi kalau dilihat di sini NH3, hidrogen ini sudah duplet, ya. Masing-masing hidrogen sudah duplet dan nitrogen ini sudah oktet, ya. Larutan NH3 jika dimasukkan ke dalam larutan asam atau yang mengandung H+, ya. H+ ini berarti hidrogen sudah tidak memiliki elektron lagi, ya. Dia sudah kehilangan elektron. Maka atom pusat N ini dapat mengikat ion H+ membentuk Na4+. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nitrogen masih mempunyai 1 pasang elektron bebas. Maka NH3 ini akan mengikat hidrogen yang berasal dari larutan asam, ya, di mana elektron yang dipakai untuk berikatan hanya berasal dari 1 pihak saja, yaitu dari NH3, ya. Jadi hidrogen di sini tidak menyumbangkan elektron, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, elektronnya ini yang dipakai berikatan dengan hidrogen yang berasal dari larutan asam hanya berasal dari N saja. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinat, di mana pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Jadi ini hanya berasal dari nitrogen dan hidrogen tidak menyumbang elektron. Kita masuk pada ikatan kovalen polar dan nonpolar. Apa itu ikatan kovalen polar? Yaitu ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya HCl, HBr, dan H2O. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H2, CH4, dan BF3. Jadi di sini ada perbedaan antara senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar, ya. Kovalen polar itu larut dalam pelarut polar, momen dipolnya tidak sama dengan 0, dapat dipengaruhi medan magnet, kemudian bentuk molekulnya tidak simetris, titik berat muatan positif dan negatifnya tidak berempit. Sedangkan untuk kovalen nonpolar, umumnya tidak larut dalam pelarut air, momen dipolnya sama dengan 0, tidak dipengaruhi medan magnet, bentuk molekulnya simetris, dan titik berat muatan positif dan negatifnya berimpit. Kepolaran suatu senyawa itu ditentukan oleh beberapa hal, ya. Yang pertama itu dari jumlah momen dipolnya, kemudian dari bentuk molekulnya, kemudian molekulnya itu terdiri atas 2 buah atom, ya. Kalau kedua atomnya sejenis, berarti dia nonpolar. Kalau kedua atomnya tidak sejenis, berarti dia polar. Ini adalah contohnya, ya. Yang sejenis itu misalnya H2, Cl2, sedangkan tidak sejenis itu HCl, HBr, ya. Kemudian molekulnya itu terdiri atas 3 atau lebih atom. Jika atom pusatnya itu mempunyai pasangan elektron bebas, berarti dia polar. Contohnya itu H2O, ya. Ini contohnya, ya. Ini polar H2O. Polar itu maksudnya pasangan elektron yang berikatan itu akan tertarik ke salah satu atom, ya. Tapi jika atom pusatnya tidak mempunyai pasangan elektron bebas, itu disebut dengan nonpolar. Contohnya itu
Ini BF3 ya, BeCl2 ya, di mana pasangan elektron berikatan itu akan tertarik sama kuat ke seluruh atom ini ya, tertarik sama kuat ya. Cl dengan Cl menarik sama kuat ya. Kemudian BF, FF ini tertarik sama kuat ya, sehingga bentuknya ini dia simetris ya, tertarik sama kuat sehingga bentuknya simetris. Sedangkan kalau nonpolar itu dia mempunyai pasangan elektron bebas di sini sehingga dia tertarik tidak sama kuat ya. Dia hanya tertarik ke salah satu atom saja. Ini kalau kita lihat di sini ya, H2O ini bentuknya tidak simetris ya. Dia mempunyai pasangan elektron bebas. Begitu juga dengan NH3, nitrogen di sini mempunyai pasangan elektron bebas. Kita lihat contoh satu, di antara pasangan senyawa di bawah ini, yang manakah yang berikatan kovalen? Jadi kalau kita lihat, kovalen itu terbentuk dari non-logam dengan non-logam ya. Jadi masing-masing kita perhatikan ya, yang mana yang terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Ini kita lihat ikatan ion itu terbentuk dari logam dengan non-logam, sedangkan ikatan kovalen non-logam dengan non-logam ya. Yang bagian A itu magnesium logam, oksigen non-logam, berarti dia adalah ikatan ion ya. Kemudian yang B, KCl, K ini logam, Cl ini non-logam, berarti yang bagian B juga adalah ikatan ion. Yang C, MgF2, Mg ini logam, sedangkan F adalah non-logam, berarti yang C adalah ikatan ion. Yang D, K2O, K itu logam, O ini juga non-logam, berarti yang D adalah ikatan ion. Yang E, hidrogen ini non-logam, klor juga non-logam, berarti yang E adalah ikatan kovalen. Jadi jawabannya adalah yang E, ya, HCl. Ini yang merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Contoh kedua, bagaimana terbentuknya ikatan antara karbon dengan hidrogen dan gambarkan struktur Lewisnya. Jadi kita buat dulu konfigurasinya ya. Karbon ini 2, 4, ini memerlukan 4 elektron. Hidrogen konfigurasinya 1, memerlukan 1 elektron supaya duplet. Kita samakan yang diperlukan, ini kali 1, sedangkan hidrogen dikali 4 ya. Jadi nanti rumus ikatan kimianya adalah 1 atom C berikatan dengan 4 atom hidrogen ya. Masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron membentuk CH4. Jadi kita gambarkan ya, ada 4 hidrogen ya dengan 1 atom karbon. Tadi karbon memerlukan 4 elektron. Jadi akan terbentuk seperti ini ya. Ini karbon ya, dia memerlukan 4 elektron dari masing-masing hidrogen, dan hidrogen di sini menyumbangkan masing-masing 1 elektron. Si karbon juga menyumbangkan kepada masing-masing hidrogen 1 elektron. Jadi kalau kita lihat ini sudah duplet ya, masing-masing hidrogen sudah duplet, ini 1 2. Ini untuk hidrogen ini 1 2. Untuk hidrogen yang ketiga ini 1 2. Untuk hidrogen yang keempat 1 2. Jadi sudah duplet. Dan si karbon, karena ini adalah pemakaian bersama elektronnya, karbon juga sudah memiliki 8 elektron ya, sehingga menjadi oktet 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi masing-masing sudah stabil. Hidrogen memenuhi kaidah duplet, sedangkan karbon memenuhi kaidah oktet. Ini yang disebut dengan pasangan elektron ikatan. Jadi pada CH4 ini memiliki 4 pasang elektron ikatan. 1, 2, 3, 4. Dan 0 pasangan elektron bebas, karena semua terpakai ya untuk berikatan. CH4 ini memiliki 4 ikatan kovalen tunggal ya. Jadi kalau kita lihat bentuk ikatan kovalennya, ini merupakan ikatan kovalen tunggal 1, 2, 3, 4. Contoh ketiga, bagaimana terbentuknya ikatan antara fosfor dan Cl dalam PCl3 dan gambarkan struktur Lewisnya. Jadi di sini
sudah ditentukan rumus kimianya adalah PCl3. Jadi langkahnya kita buat dulu ya, konfigurasi dari P dan Cl ya, kita tentukan jumlah elektron valensi totalnya. Sini fosfor 285 elektron valensinya adalah 5, maka dia memerlukan 3 elektron supaya oktet. Ini lambang Lewisnya. Cl 287 memerlukan 1 elektron supaya dia oktet. Ini lambang Lewisnya ya. Kita samakan elektron yang diperlukan. Fosfor kita kali 1, sedangkan klor kita kali 3. Kemudian kita jumlahkan total keseluruhan elektron valensi yang akan digunakan ya. Berarti ini karena P-nya 1, berarti 1 kali elektron valensi P. Cl-nya ada 3, berarti 3 kali elektron valensi Cl ya. Jadi jumlah elektron valensi yang akan digunakan untuk keseluruhan ya 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 26 ya. Jadi elektron valensi yang akan digunakan adalah 26. Kemudian kita susun struktur Lewis PCl3 ya, bagaimana caranya supaya fosfor nanti bisa oktet dan Cl bisa oktet. Nah, di sini ada yang disebut dengan atom pusat dan atom luar ya. Atom pusat itu yang biasanya yang jumlah atomnya sedikit, yaitu P ya. Sedangkan Cl ini adalah atom luarnya nantinya. Jadi satu atom P ini akan berikatan dengan 3 atom Cl ya. Masing-masing akan menyumbangkan 1 elektron membentuk PCl3. Nah, di sini ya, fosfor ditambah 3 Cl ya. Jadi kita susun fosfor berada di tengah. Tadi elektron valensinya adalah 5, ini dilambangkan dengan tanda X ini ya untuk fosfor. Dan tanda titik ini untuk Cl ya. Jadi masing-masing Cl menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama fosfor. Dan fosfor menyumbangkan 1 masing-masing elektronnya untuk Cl untuk dipakai bersama. Sekarang kita lihat di sini ya. Fosfor sudah memiliki oktet ya. 8 elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cl juga masing-masing kalau kita hitung sudah juga memiliki oktet ya, sudah stabil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita hitung keseluruhan dari elektron valensinya ini sudah 26 ya, sudah 26. Jadi yang dipakai untuk berikatan ini ada 3, 1, 2, 3 ya, ini disebut dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Sedangkan yang tidak dipakai di sekitar atom pusat ini disebut pasangan elektron bebas ya. Jadi yang kita hitung untuk pasangan elektron bebasnya adalah yang ada di sekitar atom pusat ya. Jadi PCl3 ini memiliki 3 pasang elektron ikatan ya, ini dia 1, 2, 3 dan 1 pasang elektron bebas, ini dia. Untuk yang elektron luarnya kita tidak hitung, ini adalah pasangan elektron bebas tetapi tidak kita hitung ya. Jadi kalau digambarkan ikatan kovalennya seperti ini ya. 3 ikatan kovalen tunggal, 1, 2, 3. Elektron bebasnya tidak digambarkan di sini ya. Jadi inilah dia PCl3 memiliki 3 ikatan kovalen tunggal yang terdiri dari ini 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Contoh keempat, bagaimana terbentuknya ikatan antara N dan oksigen dalam N2O3 dan gambarkan struktur Lewisnya. Sama seperti tadi ya, nitrogen ini memerlukan 3 elektron dan oksigen memerlukan 2 elektron. Ya, jadi kita jumlahkan elektron valensi totalnya terlebih dahulu ya. Ini terdiri dari nitrogen 2 dan oksigen ada 3 ya. Jumlah elektron valensi totalnya ini 2 kali elektron valensi nitrogen ditambah 3 kali elektron valensi oksigen ya. Berarti 2 kali 5 tambah 3 kali 6 sama dengan 10 tambah 18 sama dengan 28. Jadi elektron valensi totalnya ada 28. Kita susun ya bagaimana supaya nitrogen bisa mencapai oktet dan oksigen bisa mencapai oktet ya. Yang lebih sedikit adalah nitrogen. Jadi nitrogennya ini nanti adalah atom pusatnya ya. Sedangkan oksigen adalah atom luar. Diatur kerangkanya ya supaya mencapai oktet atau duplet ya. Jadi kalau kita buat gambar struktur Lewisnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk oksigen yang pertama, dia sudah mencapai oktet, tetapi ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi.
karena oksigen ini tidak menyumbang elektron untuk berikatan, tetapi yang dipakai untuk berikatan hanya dari nitrogen, ya. Elektron yang digunakan hanya dari nitrogen. Kemudian untuk nitrogen ini sudah oktet, ya. Nitrogen yang kedua ini juga sudah oktet. Untuk oksigen yang kedua di sini, kita lihat ini juga sudah oktet, tetapi ini merupakan ikatan kovalen koordinasi, ya. Karena elektron yang dipakai berikatan hanya dari pihak nitrogen, ya. Sedangkan oksigen tidak menyumbang elektron untuk dipakai bersama antara oksigen dan nitrogen. Untuk oksigen yang ketiga ini juga sudah oktet, ya. Ini juga disebut dengan kovalen koordinasi karena oksigen yang ketiga tidak menyumbang elektron untuk berikatan. Elektron yang digunakan hanya dari oksigen yang kedua, ya. Kita lihat gambarnya, ya. Warnanya ini dibedakan supaya bisa kita bedakan antara elektron oksigen masing-masing, ya. Jadi untuk N2O3 ini mempunyai 3 ikatan kovalen koordinasi, ya. Ini dia 1, ya, 2, 3, mempunyai 3 ikatan kovalen koordinasi dan mempunyai 1 ikatan kovalen rangkap 3. 1, 2, 3 mempunyai 1 ikatan kovalen rangkap 3, ya. Pengecualian aturan oktet untuk ikatan kovalen, ya. Aturan oktet untuk ikatan kovalen mempunyai beberapa pengecualian. Hal ini karena atom-atom dalam suatu molekul dapat memiliki jumlah elektron pada kulit terluarnya kurang atau lebih dari 8, ya. Jadi tidak semua, ya, ikatan kovalen itu sesuai dengan aturan oktet, ya. Contohnya di sini, ya, BCl2, ya. Atom pusat Be pada molekul BeCl2 ini memiliki 4 elektron pada kulit terluarnya. Jadi kalau kita lihat, ya, struktur Lewis dari BeCl2 ini, ya. Kalau kita hitung atau atom pusat ini Be berelium ini 1 2 3 4. Ini hanya memiliki 4 elektron, ya. Berarti dia tidak memenuhi kaidah oktet ataupun duplet, ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah BeF3, ya. Atom pusat B pada molekul BeF3 juga memiliki 6 elektron pada kulit terluarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, BeF3 kita hitung elektron pada atom pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 elektron, ya. Jadi boron di sini tidak sesuai dengan kaidah oktet, ya. Jadi ada pengecualian yang terjadi pada ikatan kovalen, ya. Dia tidak sesuai dengan kaidah oktet. Contoh yang lain juga bisa dilihat yaitu ClO2, PCl5 dan SF6, ya. Jadi materi kita sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Lupa di like, share, and subscribe ya.